Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, sebagai upaya untuk menerapkan standar protokol kesehatan bagi restoran, Perhimpunan dan Restoran Indonesia Kabupaten Malang akan melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan agar mengeluarkan sertifikasi penjamah makanan. Sertifikasi ini menjadi standar bagi restoran untuk menyediakan makanan sesuai standar kebersihan dan kesehatan. Hal ini disampaikan oleh Ketua PHRI Kabupaten Malang, Wahyu Indrianti. Ada larangan bukber itu kan kasihan juga restoran kan gitu. Terus ini sebelum hari raya kami mengadakan kerjasama dengan minta tolong sama Dinas Kesehatan untuk segera adanya sertifikasi penjamah makanan. Jadi dari Dinas Kesehatan itu mengeluarkan sertifikasi penjamah makanan. Jadi makanan-makanan yang ada di hotel maupun di restoran itu sudah terjamin bahwa mematuhi peraturan protokol kesehatan yang ada gitu, penjamah makanan. Sama seperti CHSE gitu. Jadi tetap clean, healthy gitu. Pemirsa, Johan Iswara Raditama, founder Baraka Coffee House, untuk menjadi entrepreneur harus memiliki self-motivation. Melalui materi yang disampaikan dalam webinar pendidikan dan pelatihan kewirausahaan nasional 2022, Johan memberi contoh konsep dasar yang diambil dari buku Sinek, Start with Why, yang diproduksi di New York. Untuk materi yang saya sampaikan ini sebenarnya saya mengambil dari konsep besar, big konsep dari bukunya Simon Sinek. Itu referensinya ada di layar. Itu bukunya namanya Start with Why, diproduksi di New York, publishernya Portfolio tahun 2011. Jadi Simon Sinek itu konsultan sama juga motivator dan lain sebagainya. Bukunya itu cukup New York best selling lah pada waktu itu. Sekarang udah ada lanjutannya kayak Leader It Last, terus Find Your Why, dan lain sebagainya. Buku yang cukup booming ini di YouTube maupun di cetakannya menjadi bestseller, itu ada 3 konsep utama dalam bisnis atau entrepreneurship lah ya. Itu yang pertama adalah why, how, and what. Ini adalah urutan yang paling pertama. Yang pertama adalah why, how, dan what. Jadi kita berbisnis itu harus tahu why-nya dulu, kemudian how, kemudian what. Jangan dibalik ya, jangan dibalik dulu what-nya apa, mau bisnis apa nih ya, gorengan lah, cireng lah, atau bisnis jadi perusahaan investor, atau apa lain sebagainya. Itu kurang bagus menurut bukunya. Begitupun jangan dimulai dari how dulu, itu nanti akan kehilangan arah bisnisnya. Jadi dimulailah dari why. Untuk bisnisnya, itu preferensinya dari Start with Why, bukunya bisa di googling tahun 2011 tapi masih relevan sampai detik ini. Next slide. Nah, ini penjabaran tentang Start with Why. Yang pertama adalah why, your purpose, your motivation, what do you believe. Sebenarnya kalian atau teman-teman semuanya bisnis itu buat apa sih? Apa sih purpose teman-teman semuanya berbisnis? Motivasinya apa? Kalau motivasinya pengen kaya, kayaknya not a good idea sih kalau buat awal-awal. Terus kalau motivasinya pengen punya mobil banyak, terus punya Ferrari, kayak yang kasus-kasus sudah flexing, yang dibumingkan juga oleh Prof. Reynald,
itu they don't have purpose gitu. Purpose-nya ya cuma menampilkan kekayaan dan dia tidak punya inti dari mindset bisnis itu sendiri kayak gitu menurut pendapat saya. Jadi yang pertama itu adalah why, your purpose, your motivation untuk bisnis itu ngapain sih, what do you believe untuk bisnis itu ke depan. Dan yang kedua adalah how-nya, your prosesnya gimana, specific actions taken to realize your why. Terus ngapain ya aku kalau udah pengen gini, aku harus ngapain, saya harus ngapain gitu ya. Jadi your prosesnya itu dirincikan. Yang ketiga adalah your result. Your result itu what-nya tadi ya. What do you do? The result of why. Jadi yang pertama dijabarkan itu your purpose. Ngapain sih bisnis? Buat enak-enakan aja, mau enak-enakan aja terus siap menderita. Terus yang kedua adalah your process, dan yang ketiga adalah your result. Ramadan ini di KJPRI-UB membuka kegiatan Bazar Ramadan yang diikuti oleh mitra KJPRI-UB diantaranya ATP, Kartika Sari Dinoyo, Planet Gadget, dan beberapa stand developer perumahan. Bazar Ramadan ini sekaligus menjadi media sosialisasi bagi anggota bahwa KJPRI memberikan kemudahan pembiayaan kepada anggota bagi yang ingin memiliki kendaraan, rumah maupun barang elektronik. Ini Bazar Ramadan juga kita mengenalkan bahwa selama ini mungkin anggota juga belum tahu bahwa kita bisa mendanai untuk pembelian segala macam barang elektronik atau mobil. Dan ini kita mengundang mitra-mitra dari kita yang biasanya kerjasama dengan kita untuk sepeda motor, mobil, terus HP, laptop. Kalau mungkin tadi belum lihat, kalau di teras yang sebelah depan KPRI itu ada stand-stand perumahan. Itu ada 4 kalau enggak 3 perumahan dari 4 developer. Itu juga kita undang. Terus ATP kan juga sebagai mitra kita juga yang biasanya ada di stand sebelah utara kita, itu kita minta untuk membuat tenda juga di luar supaya anggota juga mengetahui bahwa di KPRI juga menyediakan sayur-sayuran dan buah-buahan organik dari ATP. Pemirsa, produk makanan sehat akan menjadi tren setelah masa pandemi menurun. Saat ini menurut dosen FEB-UB Sri Palupi Prabandari, konsumen memiliki perubahan perilaku dengan melihat makanan bukan dari enaknya, namun juga harus makanan yang sehat. Peluang ini menurut Palupi dapat dibidik oleh pelaku UMKM selama Ramadan, sehingga produknya tidak hanya ramai saat Ramadan, namun juga setelah Ramadan dapat mempertahankan pelanggannya. Makanannya sendiri harus berkualitas gitu ya, dan sehat gitu, nggak hanya enak tapi juga sehat. Sekarang orang lebih aware terhadap makanan-makanan yang sehat. Nah, ini para pelaku UKM juga harus perhatikan ini gitu ya. Jadi misalkan mengurangi penggunaan pemanis buatan, pewarna yang bukan berwarna makanan. Nah, itu sehingga bisnisnya sustain, tidak hanya ramai saat Ramadan tapi untuk seterusnya begitu. Nah, ini harapan kita sih memang momentum Ramadan dan Lebaran ini menjadi momentum yang baik untuk kita semua. Kita juga semua berharap bahwa perekonomian, meskipun sekarang harga-harga juga agak naik, ini juga sebenarnya fenomena yang selalu berulang setiap tahun saat Ramadan dan menyambut Ramadan itu biasa gitu ya, sepertinya selalu ada kenaikan-kenaikan beberapa komoditas tertentu. Nah, ini juga sebenarnya adalah tantangan yang sebenarnya
sudah biasa gitu ya dihadapi oleh para pelaku UKM. Jadi para pelaku UKM itu sudah siap sebenarnya. Oh ya, nanti biasanya ada momen-momen cabai mahal lah, itu UKM-UKM yang apa namanya membutuhkan komoditas-komoditas cabai ini juga biasanya sudah bersiap-siap gitu ya. Jadi sebenarnya para pelaku UKM itu sudah sangat paham ini, dan sudah pengetahuannya itu sudah apa namanya sudah apa ya pengetahuannya itu sudah mereka miliki. Oh ya, nanti ada momen-momen daging mahal gitu ya, bawang mahal, tapi ada momen juga tiba-tiba telur murah banget gitu kan. Mengeksekusi ide wirausaha merupakan kunci pertama bagi wirausaha pemula. Ahmad Sadat dari Asia Vesta Strategic Investment mengatakan bahwa level pertama dalam wirausaha adalah bootstrap, di mana pada level tersebut tidak membutuhkan modal besar, namun butuh dengan cepat mewujudkan ide usaha. Saya akan cerita tentang level-level pengusaha, ya, entrepreneurship level. Ya, ini level-level pengusaha yang menurut saya ini saya temukan sendiri gitu ya. Jadi cara melihat pengusaha dengan cara seperti ini. Jadi prinsipnya ada pengusaha itu ada 5 level ya. Yang pertama itu level bootstrap ya, level awal sekali, yang kedua level stabil, yang ketiga level struktur dan sistem gitu ya, level 4 itu professional team, dan yang level kelima itu adalah multinasional gitu ya. Nah, saya bahas satu persatu ya. Jadi level pertama atau bootstrap ini ya, ini adalah level awal pengusaha memulai ya. Ini level yang orang bisa memulai kapan saja pada dasarnya. Banyak anak-anak sekarang ini saya tahu mulai umur SMA sekalipun, umur SMP itu sudah memulai bisnis ya dengan modal apa adanya. Itu nggak butuh modal mereka untuk memulai bisnis ini, karena bisnis di awal sekali itu yang penting itu adalah ide yang dieksekusi, ya, ide yang dieksekusi. Ide doang nggak pernah dieksekusi ya percuma, gitu ya. Jadi orang-orang yang masuk ke level 1 ini adalah orang-orang pemberani yang mereka berani mengeksekusi idenya, gitu. Karena ide saja ide itu murah gitu, banyak di mana-mana. Tapi mengeksekusi itu adalah hal yang paling penting sebenarnya dari sisi pengusaha. Karena kalau ide itu kita tidak berani mengeksekusi, kita tidak akan tahu ide itu jalan atau tidak, gitu ya. Karena biasanya dalam pengalaman saya untuk menjadi pengusaha sampai tadi Pak Arief sudah menyampaikan gitu ya, untuk mencapai suatu level tertentu menjadi pengusaha besar itu ya nggak bisa instan ya, nggak ada profesi pertama ya jadi pengusaha nyoba bisnis dagang baju misalnya 10 tahun kemudian tetap dagang baju, nggak juga. Biasanya berubah dan kemudian sampai ketemu suatu model bisnis yang paling cocok buat dia. Nah, intinya ya semakin cepat memulai semakin bagus. Pemirsa, dalam kajian Health Muslim Tourism terbagi dalam 2 jenis, yaitu Wellness Tourism dan Medical Tourism. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen pariwisata via UB, Anissa Bafadal, Wellness Tourism terdiri dari beberapa jenis aktivitas wisata. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Muslim Health Tourism ini terdiri dari 2 pengelompokan besar. Muslim Health Tourism ini adalah payung bagi 2 konsep wisata, yaitu Wellness Tourism dan Medical Tourism. Ya, untuk di Kota Malang ataupun di Indonesia pada umumnya, Wellness Tourism ya bisa dilakukan dengan mengembangkan suatu Islamic meditation. Ya, yang pertama adalah bentuk wellness tourism adalah Islamic meditation ya, di mana orang bisa datang ke ziarah kubur, juga mungkin ke pesantren, juga ke
tempat-tempat suci Muslim lainnya ya, untuk mendapatkan ketenangan batin ya. Misalnya dia melakukan doa, tilawah, sedekah, juga dia misalnya melakukan haji, ya, itu juga adalah bagian dari Islamic meditation yang bisa kita didampingi oleh ustadz, ulama atau dai dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang kedua di wellness tourism, yaitu salon dan spa syariah. Ya, sebenarnya ini adalah bentuk baru ya dari hamam, atau hamam ini adalah Islamic spa ya, yang sudah ada sejak lama ya, dari zaman kenabian ya, yang biasa dipakai untuk tempat purifikasi. Yang ini diadopsi oleh kita, di mana di dalamnya ada pemisahan laki-laki dan perempuan, baik dari konsumen maupun petugasnya. Nah, di dalamnya ada misalnya mandi, pijat, kemudian make up dan lain sebagainya. Yang kemudian biasanya hamam ini atau salon dan spa syariah ini diletakkan di dekat masjid gitu. Jadi bersuci dulu sebelum memasuki masjid, itu sudah ada sejak zaman Rasul gitu ya. Nah, kemudian prophetic sport atau olahraga kenabian yang disunahkan oleh Nabi. Misalnya kita bisa melakukan swimming, berkuda, memanah, berlari, hiking dan lain sebagainya yang disunahkan oleh Nabi. Pemirsa, kebijakan kelonggaran PPKM jelang libur Lebaran menjadi kabar gembira bagi industri pariwisata, hotel, dan restoran. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Malang juga menyambut baik pelonggaran PPKM dengan tetap memastikan pelayanan hotel telah sesuai standar dengan mengantongi sertifikasi CASE dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau dari PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran, dengan adanya PPKM ini, pelonggaran PPKM ini benar-benar merupakan kabar baik lah ya. Cuma kan memang persiapannya dari dulu tuh kan memang sudah ada, kayak misalnya sertifikasi CHSE yang memang harus dipunyai ya kan. Terus kemudian tetap ada protokol kesehatan, kemudian ada scan barcode untuk Peduli Lindungi, itu semuanya sama pemerintah Kabupaten Malang pun juga banyak dibantu untuk pengurusan itu, tapi tetap kita harus mematuhi itu. Satu, protokol kesehatan pasti itu ya. Terus CHSE ya, setiap hotel harus ada CHSE-nya. Terus ketiga, tamunya juga gitu. Tamunya harus minimal kan vaksin dua kali vaksin. Kalau 2 kali vaksin plus antigen. Kan aturan pemerintah yang baru per 4 April kemarin adalah satu, kalau kalau bepergian kemana aja, bepergian dengan apa saja. Kalau vaksinnya 2, vaksin kedua harus dengan antigen, swab antigen ya. Kalau udah booster nggak apa-apa. Jadi udah vaksin 3 kali, udah booster itu nggak apa-apa. Terus kalau yang baru 1 tuh kan harus pakai PCR, gitu. Jadi artinya harus bisa menunjukkan itulah tamunya masuk. Terus kan tetap cek suhu. Wilayah Malang Raya menurut dosen pariwisata via UB Anissa Bafadal memiliki potensi untuk mengembangkan medical tourism muslim. Dalam penelitiannya, medical tourism ini dapat berupa kegiatan pengobatan sesuai sunnah seperti hijamah, sauna, hidroterapi, hingga pengobatan menggunakan berbagai ramuan herbal. Ada beberapa kegiatan untuk medical tourism. Yang pertama, bisa melakukan suatu pengobatan alternatif ya, misalnya seperti ruqyah, hijamah atau cupping itu ya. Kemudian dia bisa hidroloterapi dengan lintah misalnya seperti itu ya. Kemudian sauna, murotal dengan Al-Quran itu bagian dari medical tourism yang untuk mengobati. Jadi kalau wellness tourism itu lebih ke preventif, mencegah penyakit, maka medical tourism lebih ke mengobati. Dan di dalam Islamic therapy treatment, mendengarkan murotal merupakan
salah satu metode pengobatannya untuk mengobati salah satunya mungkin dalam hal masalah jiwa dan sebagainya. Kemudian ada lagi untuk medical tourism yaitu halal herbal treatment. Jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan halal yang herbal yang sudah terbukti, misalnya seperti daun sidir yang banyak digunakan selama pandemi ini untuk mengobati paru-paru, kemudian zam-zam, air zam-zam, madu dan lain sebagainya. Dan banyak tempat-tempat yang menjual toko-toko obat herbal yang tersebar dan menjual banyak pengobatan herbal untuk Muslim. Kemudian juga adalah Muslim Friendly Medical Treatment. Nah, Muslim Friendly Medical Treatment ini bisa dikatakan bahwa ini adalah rumah sakit Muslim ya, banyak sudah di Malang, di Kota Batu dan lain sebagainya juga sudah mengembangkan ya, dan bisa saja mereka melakukan layanan khusus seperti sirkumsisi atau sunat, kemudian melakukan Mariam Childbirth Method ya, seperti melahirkan metode Mariam ya, kemudian atau melakukan suatu avasin terapi dan venesection ya, dia menggunakan penggantian darah dan lain sebagainya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.